Bongkar lagi, kondisi piston oblak dikit. Hmm, hmm. Ya gini, kilometer 150-an ya. Seher pistonnya sudah mulai oblak-oblak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Kita kedatangan lagi, ini mobilnya Xenia tahun 2012-13. Ini dari wilayah Semarang, kabupaten pokoknya ya, wilayah Semarang, dekat-dekat sama kota Semarang. Datang ke Karanganyar itu karena di sana sudah kurang lebih 3 kali dibongkar mesinnya. Katanya masih kurang pas pembongkaran mesinnya. Jadi kita ini datang ke sini minta tolong untuk dilakukan pengecekan ulang, pembongkaran lagi. Jadi ini dibongkar ke-4 kalinya di sini. Nah, mudah-mudahan ini pembongkaran yang terakhir, kita selesaikan masalahnya. Jadi setelah dibongkar katanya pertama bocor-bocor. Jadi di packing cylinder headnya ini ada bocor-bocor oli. Jadi packing cylinder head yang sini ini ada kebocoran oli. Kemudian tenaganya agak sedikit berkurang. Lanjutnya lagi, air radiator itu tidak pernah segini. Jadi kalau habis dipakai jauh, kemudian istirahat di rumah, pagi dicek itu radiator itu sebawah leher dari tutup ini ya. Jadi kalau pas dibuka gitu kosong sedikit gitu. Jadi itu yang dikeluhkan sama beliaunya. Jadi ada kebocoran, kemudian tenaganya berkurang, kemudian air radiator tidak full ketika dibuka tutupnya. Kalau dulu awalnya dibongkar itu informasinya itu reservoir radiator itu selalu penuh kalau perjalanan jauh ya. Jadi kalau perjalanan jauh itu reservoirnya selalu penuh, terus kemudian tutup radiator dibuka itu selalu kosong di sininya. Nah, keluhannya itu awalnya, kemudian dibuka, diseleb. Nah, itu kasusnya ya bolak-balik begitu. Sekarang kasusnya balik ke situ ya. Kebocoran di packing cylinder head, kemudian air radiator nggak bisa penuh. Terus kemudian tenaga yang sedikit berkurang setelah dilakukan pembongkaran. Oke, jadi ini posisi mobil yang sudah dibongkar seperti ini. Ini mas, jepit mas. Ini rantai timing chainnya tuh. Ya, rantai timing chainnya itu kendor banget ini. Nah, ini pertama itu kalau terlalu kendor seperti ini putaran dari camshaftnya. Ini camshaftnya ini agak sedikit telat dibandingkan dengan gerak naik turun piston ya, karena dia ada longgar banget seperti ini. Ini sebenarnya secara otomatis ini maju ya, tapi ya itu tadi saya bilang ketika masang ini memang harus dipaskan bener-bener pas, nggak boleh seperti ini. Nah, rantainya jadi kendor banget seperti ini. Jadi ini harus dibantu untuk maju dulu biar ini tegang rantainya ya. Lanjutnya adalah packing cylinder head. Packing cylinder head ini pakai yang tebel katanya, tapi kita belum bongkar karena kita sudah menemukan salah satu penyebab tenaganya sedikit berkurang. Salah satunya juga dari sini. Nanti kita cek ke labnya juga seberapa celahnya. Tapi paling tidak buat teman-teman semua, apabila unitnya sudah di atas 150.000 kilo, kemudian kita baiknya melakukan pengecekan rantai timing ini kendor apa enggak. Caranya gimana ya, dibuka cover valve-nya ini, dibuka terus kita tekan-tekan dari sini. Kalau emang kendor ya dibuka bagian depannya ya, bagian cover timing chain, baru kita bantu untuk dia neken. Nah, ini namanya juga buatan manusia. Ini secara kerja sebenarnya dia akan dorong menegangkan rantai ini saat ada oli gitu. Tapi kalau umpamanya ini udah terlalu kendor seperti ini pas bunyinya itu pas pagi misalnya kletek gitu sebelum oli naik. Nah, ini harapannya kita bantu biar enggak kendor banget ya, kita bantu itu. Terus packing headnya ini rencana kita ganti pakai yang tipis nanti kalau memungkinkan ya, tapi ini sudah slab 2 kali. Yang pertama slab pakai alat, yang kedua diseleb pakai apa mas Jening? Pakai amplas ya katanya ya. Jadi kemarin tuh katanya beliaunya bilang ini slab di tukang bubut sekali, kemudian bongkar lagi di 2 bengkel apa 3 bengkel itu informasinya, di slab pakai kaca, dipasang lagi ya. Akhirnya seperti ini, bocor-bocor di sebelah sini mas, kelihatan nggak? Nah, ini sebelah sini lampuannya mas. Nah, lampu. Nah,
lagi mas. Nah itu ini loh, ini nah ini nih turun lagi mas. Nah terus turun. Nah ini bocor dari packing yang depan sini. Ini kan bocor ya, ini bocor oli, jadi dari packing ini bocor olinya. Nah itu, nah ini kan bocor packingnya, ini bocor oli packing headnya. Kalau dari atas nggak bocor sih, dari atas ini nih, kalau dari atas sebelah sini nih nggak bocor, dari sini nggak bocor, tapi yang bocor dari headnya sini, dari blok sini. Jadi mau nggak mau kita harus bongkar ya, bongkar ulang. Ini juga sebelah sini juga sama, ini pojok sebelah belakang ini juga bocor, walaupun ini udah dilem. Ini ada lemnya nih, dilem. Nggak ngerti kenapa dilem seperti ini, nanti kita ngilanginnya kangelan apa enggak, coba aja nanti ya. Oke, jadi itu teman-teman semua, ketika kita bongkar mesin itu baiknya kita memang benar-benar kembalikan susunan mesin atau urutan dari mesin itu sesuai sama pabrikannya gitu, biar tidak ada kendala di kemudian hari. Kemudian kita pakai spare part yang kondisinya bagus, dalam artian ya jangan yang murahan. Kemudian kalau bisa ya pakai yang original kalau memungkinkan, biar enggak bolak-balik kerja. Kalau bolak-balik seperti ini kan ya katanya oli itu sampai ini udah ganti berapa kali oli, kemudian coolant juga udah berapa kali tiap bongkar kan ganti oli, ganti coolant seperti itu. Jadi 1 bulan itu bongkar pasang sampai 4 kali ini gitu teman-teman semua. Jadi mengenaskan gitu kalau harus bongkar pasang sebulan 4 kali. Tapi paling tidak itu bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Bongkar mesin ya memang semua bisa bongkar dan bisa masang, tapi belum tentu masangnya itu sesuai sama kriteria yang dimaksud di mesin ini, karena setiap masing-masing mobil itu punya karakter sendiri-sendiri, punya pengencangan baut yang ukurannya beda-beda, terus punya pengencangan yang modelnya juga beda-beda, karena ada yang pakai torsi, ada yang pakai torsinya itu kilogram, ada yang pakai newton, ada yang pakai derajat pengencangan baut-bautnya. Terus kayak gini nih, kendor-kendor seperti ini kan jadi masalah ya. Oke, karena kita sudah paling tidak ada tahu kondisi mesinnya setelah kita obrak-abrik sebagian, sekarang kita mau bongkar secara headnya ke atas. Sekarang kita cek pistonnya nanti goyang apa enggak. Itu teman-teman, terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar notifikasi video dari saya selalu ada di tempat dengan semua. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis bongkar ya. Oke, ini sudah diturunkan. Kita cek pistonnya. Pistonnya ada celahnya ya, cetuk. Terus belakangnya juga. Itu ada celahnya. Yowes mulai ada celahnya itu. Ini kita lihat packingnya yang cylinder headnya kayak apa nanti ya. Ini kita lihat packingnya. Bersih, tapi ini ada mulai baret-baret. Ini juga baret-baret. Ini packing headnya yang dipasang, jadi packingnya packing biasa ini. Dan tadi itu waktu pas ngendorin ini agak kendor bautnya. Lanjutnya adalah ini kok packingnya katanya baru, tapi kok kayak udah pakai 2 kali gitu yo. Ya mudah-mudahan sih baru packingnya. Lengket semua, dilem masalahnya. Sini yang bocor nih oli nih, jalur oli lubang ini. Nih, sini ada oli bocor lewat sini nih.